Permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, di mana faktor utamanya ialah dari kegiatan manusia yang berdampak langsung kepada lingkungan. Persoalan lingkungan hidup yang ada di daerah Pantai Muncar ini salah satunya yaitu permasalahan sampah yang dibuang sembarangan baik itu di laut, di sungai maupun di pinggir jalan. Yang kedua yaitu limbah yang belum diolah sehingga dapat mencemari lingkungan, dan yang ketiga yaitu kurangnya SOP penanganan ikan bagi nelayan. Menurut Endang Wijayanti 2009, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses industri maupun dari rumah tangga. Limbah cair yang berupa minyak ikan dan beberapa limbah padat dan gas dari proses pengolahan ikan di Muncar ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Kawasan industri ini memiliki sekitar 14 pabrik besar pengolahan ikan, termasuk di belakang saya ini. Limbah dari industri tersebut dapat memberikan pengaruh negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar, termasuk polusi air maupun udara yang tidak sehat di sekitar lingkungan Muncar. Tapi sebagian warga di wilayah Muncar, Banyuwangi mendesak dan meminta pemerintah buka-bukaan terkait kasus pembuangan limbah pabrik atau perusahaan pengalengan dan penampungan ikan di wilayah setempat. Ada beberapa pabrik yang membuang limbah ke saluran sungai menuju laut. Dampak pembuangan limbah itu, warga mengalami batuk dan gatal-gatal pada sekujur tubuhnya. Belum lagi ekosistem biota laut di perairan setempat berdampak rusak dan tercemar. Salah satu solusi dari limbah yang ada di perairan yakni menggunakan jaring sampah. Bisa dilihat di sini jaring sampahnya itu menahan limbah yang berupa padatan dan cairan juga, meskipun cairan yang agak kental. Jadi limbah ini tersendat, dan untuk membersihkannya kita juga memerlukan tenaga manusia sehingga aliran yang kotor ini menjadi bersih kembali, dan itu juga solusi agar perairan menjadi lebih bersih tentunya. Selain di daerah pantai, sampah dan limbah pabrik juga kerap mencemari area sungai. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua adalah kurangnya peran pemerintah dalam menindaklanjuti oknum-oknum yang secara sengaja melakukan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, para pelaku usaha perikanan, khususnya pabrik, tidak mengolah limbahnya secara maksimal. Hal tersebut dapat menyebabkan limbah mencemari lingkungan dan dapat merusak ekosistem yang ada di lingkungan. Menurut analisis yang sudah kami telusuri, pasar ikan yang ada di Muncar masih ada yang kurang memenuhi persyaratan SOP. Mengapa? Hal ini dikarenakan penanganan yang diberikan pada ikan masih kurang tepat, karena ikan dibiarkan di ruang terbuka dan tidak diberi es. Padahal hal ini dapat menyebabkan turunnya kualitas mutu ikan tersebut. Selain itu, pemasaran ikan di Muncar kebanyakan dibiarkan begitu saja, terpapar oleh udara tanpa menjaga suhu agar ikan tetap segar. Pada waktu penangkapan ikan saat di atas kapal, setelah mendapatkan ikan, para nelayan tidak langsung menangani ikan dengan baik, di mana hal ini akan menyebabkan organ ikan menjadi tidak segar dan kurang layak untuk dikonsumsi, karena telah menurunkan kandungan asam lemak dan protein. Baik, permasalahan yang selanjutnya yang ada di Pantai Muncar saat ini adalah permasalahan sampah. Bisa dilihat di sebelah saya. Nah, sampah-sampah ini merupakan campuran dari sampah-sampah organik dan anorganik, di mana
didapat dari limbah-limbah domestik maupun limbah-limbah hasil pengolahan ikan yang dibuang begitu saja di laut. Menurut artikel antara.com, permasalahan sampah yang ada di Pantai Muncar ini sampai saat ini belum bisa teratasi. Sehingga kami memberi solusi untuk mengadakan gerakan memungut sampah atau meningkatkan kesadaran dari penduduk di sekitar sini akan kebersihan lingkungan Pantai Muncar. Solusi untuk penanganan ikan yang baik. Berdasarkan perikanan.semarangkota.go.id, cara penanganan ikan yang baik atau bisa disingkat dengan CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Tahapan awal penanganan ikan dilakukan di atas kapal perikanan, kemudian hasil perikanan dirombak di pelabuhan perikanan dan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan. Berikut cara penanganan ikan yang baik. Yang pertama itu penanganan ikan di atas kapal. Yang pertama, ganco dan mendaratkan ikan di atas kapal. Yang kedua, mematikan ikan. Yang ketiga yaitu pendarahan, yang keempat penyiangan, dan yang terakhir yaitu penyimpanan. Nah, kemudian penanganan ikan di TPI. Yang pertama yaitu mengeluarkan air dari wadah yang berisi ikan. Yang kedua yaitu memindahkan ikan ke keranjang. Yang ketiga yaitu ikan dicuci dengan menyemprotkan air dingin. Yang keempat yaitu ikan diberi es lalu dibawa ke TPI, dan yang terakhir yaitu setelah sampai di TPI ikan dipindahkan ke tempat lelang.